Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Oke, kali ini karena kita kemarin sudah perkenalan bagaimana cara bekerja dengan saya, maka hari ini adalah bagaimana cara kalian mempelajari yang gampang pembelajaran dengan saya. Kalian lihat buku ini, setebal ini nih buku yang harus kamu pelajari selama 1 tahun. Kita akan bikin lebih simple, karena nggak mungkin dong selama 1 tahun kita pembelajaran daring kamu harus bisa memahami isi satu buku ini. Nah, caranya adalah, resep dari saya adalah ketika nanti pembelajaran dengan saya akan memunculkan satu judul pembelajaran, yang mana judul itu yang kita akan pelajari pada pertemuan hari itu. Cara mempelajarinya sangat simpel. Kamu perhatikan saja judulnya, kemudian kamu cari fungsinya atau tujuannya adalah untuk apa. Contoh, kita akan mempelajari tentang produk misalnya. Nah, kamu cari tahu artinya produk itu apa atau fungsinya dari produk itu apa. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang harus kamu perhatikan adalah komponennya atau peralatannya atau hal-hal yang mendukung dari sebuah produk. Jadi contoh misalnya kamu produksi sepatu. Nah, maka komponen atau alat dan bahan yang dipergunakan apa saja, itu yang harus kamu tahu. Misalnya kamu harus butuh gunting, kamu butuh lem, nah itu harus kamu tahu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara bekerjanya atau cara berfungsinya. Simpel kan? Tahu judulnya, tahu fungsinya buat apa. Yang kedua adalah alat dan bahannya kamu harus tahu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara bekerjanya atau memproduksinya. Seperti contoh, bagaimana cara memproduksi sepatu misalnya. Maka apa yang pertama kamu lakukan? Memotong bahan atau menggambar pola dulu, baru kamu nanti akan menjadi sebuah produk. Itu cara bekerja dengan saya, sangat simpel sekali. Jadi kamu tidak perlu harus membaca isi satu buku setebal ini hanya untuk mempelajarinya. Kamu cukup perhatikan 3 poin penting, di mana 3 poin penting itu kalau perlu kamu hafalkan. Tidak perlu kamu harus menghafalkan setiap detailnya, tidak. Cukup di 3 poin itu aja. Sehingga kamu akan menguasai secara teorinya. Nah, nanti prakteknya atau bagaimana cara mengaplikasikannya itu akan kita bareng-bareng laksanakan pada saat konsultasi tatap muka terbatas. Kurang lebih seperti itu. Ada yang belum jelas, silahkan japri saya melalui WhatsApp ataupun di WhatsApp group. Oke. Salam sahabat santun, teman-teman santun semuanya. Selamat datang di pembelajaran gambar teknik otomotif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di keluarga besar SMK Negeri 1 Indusari. Gimana rasanya peralihan kalian dari putih biru menjadi putih abu-abu? Selamat datang di masa peralihan dari dunia remaja menjadi dunia dewasa. Tapi ingat, Mas, Mbak, kalian masuknya ke SMK, bukan SMA. Yang artinya bahwa kedewasaan kalian akan saya karbit. Kedewasaan kalian akan saya tuntut lebih daripada anak SMA. Yang artinya mau tidak mau, siap atau tidak siap, bahwa kalian ketika sudah masuk SMK, maka kalian sudah harus saya tuntut untuk menjadi dewasa sebelum umurnya. Dalam tanda kutip yang positif tentunya. Di mapel gambar teknik otomotif ini, mungkin teori yang akan saya berikan sedikit. Kita akan lebih banyak praktek, yaitu kita akan lebih banyak saya jadwalkan untuk konsultasi tatap muka terbatas tentunya. Tapi sebelumnya kamu juga harus bisa mempelajari tentang teorinya. Dalam penugasan pertama kita kali ini, yang kamu perlu lakukan adalah cari tahu dulu dari berbagai macam sumber. Mau internet boleh, dari buku boleh, mau dari sumber-sumber yang lain silahkan. Yang perlu kamu cari tahu adalah satu, gambar teknik itu apa? Kamu cari tahu arti dari gambar teknik itu apa. Yang kedua, fungsinya apa? Fungsi dari gambar teknik adalah. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan yang dipergunakan di gambar teknik. Oke, setelah itu nanti
kamu tolong dijelaskan di setiap alat dan bahan yang digunakan itu akan ada spesifikasi khusus yang sudah diterima oleh ISO atau standar internasional yang dipergunakan di seluruh dunia sebagai standar baku dalam pembuatan gambar teknik. Untuk itu, silakan kamu tuangkan dalam bentuk tulisan, dalam buku tulis. Kemudian, kalau sudah selesai, silakan kamu gunakan aplikasi Cam Scanner. Bagi yang belum punya, silakan download di aplikasi Google. Kemudian kamu cari Cam Scanner, kemudian kamu download, kamu install, setelah itu kamu pergunakan untuk men-scan dari catatanmu itu. Konversikan dalam bentuk PDF, kemudian nanti kamu kirimkan ke Google Classroom yang akan saya buat khusus untuk kelas kalian. Jadi setiap penugasan kalian akan kalian upload di Classroom, bukan di WhatsApp. Saya kira cukup mengerti. Jika tidak ada yang ditanyakan atau ada hal yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan kepada saya, silakan kalian gunakan bahasa kalian yang santun untuk bisa bertanya di WhatsApp grup maupun WhatsApp pribadi. Saya kira seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.